warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Alawiyah, mahasiswi dari LPTK Unra. Asal sekolah saya SMK Negeri 11 Sarolangun. Baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang berjudul termokimia dengan submateri eksoterem dan endoterem. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Habibah. Semua siap? Berdoa mulai. Baiklah, Ibu akan absen. Apakah hari ini hadir semua? Tidak. Yang tidak hadir, Al Fikri. Ya. Apa kabarnya? Sakit. Semoga Fikri cedera sembuh ya. Amin. Dan yang datang hari ini semoga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan dapat keberkahannya kita hari ini. Amin. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa tadi, berikutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, mengamati dan menganalisis proses terjadinya reaksi eksoterem dan endoterem serta hubungannya dengan sistem dan lingkungan pada reaksi kimia dan entalpi. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran, tapi yang kita pelajari hari ini hanya nomor 1. Yang berikutnya nanti pada pertemuan kedua kita akan melakukan pengukuran dan perhitungan perubahan entalpi secara langsung dan menggunakan hukum Hess. Yang ketiga, menganalisis hubungan energi ikatan dengan perubahan entalpi pada reaksi kimia. Keempat, menganalisis berbagai sumber energi berdasarkan nilai entalpinya dan dapat mengambil sikap terhadap efisiensi pemakaian sumber energi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita, dan hari ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kita akan membahas nomor 1. Ketika kamu berada di ruangan ini ketika sudah siang, apa yang kamu rasakan? Panas gitu ya. Karena ruangannya mungkin karena tertutup, suhu kita sudah tinggi ya. Nah, hal seperti ini akan kita bahas lebih detail nanti di materi pembelajaran kita hari ini, insya Allah. Baiklah, pernah dengar kata eksoterem endoterem? Belum. Kamu pernah megang spiritus? Pernah. Apa rasanya? Dingin. Ada yang megang spiritus hangat? Tidak. Dari spiritus itu terasa dingin. Kira-kira mengapa spiritus ini terasa dingin?
Izin menjawab, Bu. Karena spiritus dingin dan terbuat dari alkohol. Benar Beta. Terima kasih jawabannya, bagus. Memang spiritus itu terbuat dari alkohol. Dan inilah yang akan kita pelajari hari ini lebih detailnya. Dan pernah minum kopi? Pernah. Enak? Enak. Ada yang suka kopi? Suka. Ketika coba kamu perhatikan, ini ada secangkir kopi panas diletakkan di sini. Kira-kira kalau kita biarkan kopi ini, apa yang akan terjadi? Menjadi Dingin. Mengapa? Saya ingin menjawab, Bu. Silakan. Mungkin karena angin akan airnya menjadi dingin. Jadi karena angin-angin sekitarnya jadi dingin ya, begitu. Ya. Ada jawaban lain? Izin menjawab, Bu. Ya, Karena silakan. panasnya pindah. Panasnya Pindah. Jadi panas pada secangkir kopi ini pindah ke daerah bagus, pindah jawabannya. Tepuk tangan untuk pindah. Dan sekali lagi yang lebih detailnya akan kita pelajari pada pelajaran hari ini. Termokimia itu kita akan menghubungkan tentang eksoterem dan endoterem itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ini bisa kamu gunakan, kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari nanti. Dan sekali lagi, pada hari ini kita hubungkan dengan permasalahan yang ada, kemudian kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan melakukan asesmen diagnostik. Nanti Ibu kasih link barcode-nya, kamu scan, silahkan isi. Ini bentuk kuis Google Form, silahkan isi sesuai dengan yang bisa kamu jawab. Silakan, ini yang warna biru, ya. Dan dari apanya aja nanti besar dari tempat duduknya, atau kalau tidak dapat boleh ke depan. Silakan dimulai. Oke, sudah ada yang dapat? Silakan kerjakan ya. Kerja padanya Narisma ya. Ada yang ditanya boleh. Oke, kalau sudah selesai nanti bisa langsung kirim. Waktunya sekitar 5 menit ya. Oke, kita sudah semua tadi melakukan asesmen diagnostik. Nanti berdasarkan asesmen diagnostik ini akan kita kelompokkan berdasarkan hasil asesmen tadi. Sekarang kita akan mempelajari tentang eksoterem dan endoterem. Tapi Ibu mencoba akan menjelaskan atau mengajak kamu merasakan, melihat di sekitar kelas ini. Kalau sudah agak siang, apa yang terasa? Panas. Apakah nyaman belajarnya? Tidak. Apakah kita mau cari solusi?
Mau. Jadi hari ini dari masalah yang ruangannya kelas, nah ini Ibu analogikan seperti ini. Ruangan kelas yang panas, berarti kita butuh apa? Pendingin. Ruangan. Bagaimana kita mendinginkannya? Bagaimana caranya? Semua itu kita diskusikan secara bersama dan nanti ada LKPD-nya. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kelompok kamu berdasarkan hasil asesmen tadi. Dengarkan ya. Kelompok 1, Salsa, Indah, Luna, Mariska, Beta, dan Nadia. Kelompok 2, Habibah, Mira, Gita, Ayu, Hikmah, dan Tina. Sekarang sudah terbentuk kelompoknya. Silakan nanti berbagi peran dalam kelompoknya. Ada yang menyampaikan nanti penyajian datanya yang kamu cari dari LKPD yang Ibu berikan. Ada yang bertanya, jadi jelas kebagian kelompoknya dan tanggung jawab masing-masing. Ada kerjasama yang baik, saling menghargai. Nah, itu dan akhirnya kita bersama-sama diskusi sehingga daya kritis kamu ketika sudah belajar ini menjadi lebih baik. Amin. Nanti dalam kelompok Ibu bagikan LKPD, linknya ada di Ibu berikan, atau nanti ada juga barcode-nya, silakan klik barcode-nya atau linknya. Kemudian bahan bacaannya juga Ibu berikan nanti, ada video, ada bacaan, infografis. Hasilnya nanti setelah kamu diskusi dengan permasalahan kita tadi, mengapa ruangan ini panas dan apa solusinya, itu guide-nya, alurnya, berpikirnya ada pada LKPD yang saya berikan nanti. Diskusilah dengan baik. Baik, silahkan klik LKPD-nya. Ketemu? Silahkan isi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Yang kamu diskusi dengan temannya. Ya, oke. Misalnya pertanyaan nomor 1 apa? Jelaskan reaksi yang sudah memberikan Jadi, jadi kan bersama-sama kemudian hasilnya kamu berdiskusikan dan buat seperti disajikan. Ya, oke. Baiklah, sudah 3 langkah tadi kita lalui. Yang pertama tadi sudah pengenalan masalah. Yang kemudian yang kedua kita sudah mengelompokkan berdasarkan hasil asesmen diagnostiknya, sudah terkelompokkan dengan baik. Yang ketiga LKPD sudah Ibu berikan tadi. Sekarang kita masuk kepada langkah yang keempat, penyelidikan dan riset atau investigasi. Berdasarkan bahan-bahan yang sudah Ibu berikan tadi, kamu melakukan riset dan diskusikan secara berkelompok. Oke. Jadi kita nanti jawab pertanyaan dengan baik. Oke. Kamu gimana nanya lah kali ini teman? Itu ada apa? Saudara apa ya?
agregasi. Jadi bahan-bahan tadi kamu diskusikan sehingga terjadi diskusi yang baik, berdebat sedikit tidak apa-apa, tetapi tetap saling menghargai antar teman. Sebelum kamu diskusi lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu konsep-konsep dalam eksoterem dan endoterem. Mohon perhatiannya sebentar, oke? Coba perhatikan ke depan. Nah, ini ada sistem nih, yang warna hijau. Ini kalau. Jadi kalau eksoterem itu sistemnya melepaskan kalor atau panas. Nanti kamu hubungkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Tapi kalau dari lingkungan kita di sini sistem kita mengeluarkan panas, itu namanya eksoterem. Kemudian ada namanya endoterem. Panasnya atau kalornya masuk ke dalam sistem. Berarti dia menerima panas, penyerap, bentuknya menyerap panas. Jadi konsep inilah yang akan kamu hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, dan permasalahan yang kita ambil tadi adalah bagaimana cara mendinginkan ruangan ini tanpa menggunakan AC dan kipas angin. Bukan? Asal kita. Jadi ini sebagai acuan saja. Misal endoterem. Biarkan pintu Anda terbuka. Posisikan pintu rumah Anda selalu terbuka sesering mungkin saat ini untuk menjaga agar suara Langkah yang keenam, pembentukan solusi dari bahan semua tadi video kamu diskusikan, temukan solusinya apa dari permasalahan kita tadi. Mengapa ruangan panas, kemudian bagaimana cara mendingin tanpa kipas angin dan AC. Tidak hanya itu, kamu kaitkan dengan teori yang kita dapatkan tadi dengan kehidupan nyata kita. Jadi materi hari ini benar-benar terhubung dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. reaksi yang menghasilkan kalor. Sebagai contoh yaitu pada reaksi pembakaran yang terjadi pada api adalah reaksi eksoterem sehingga dapat melepaskan energi besar kelip. Terus untuk sedangkan reaksi yang menyerap kotor disebut reaksi endoterem. Contohnya reaksi eksoterem yaitu pembakaran gas alam dalam kompor. Sedangkan contoh reaksi endoterem yaitu beras yang berubah menjadi nasi. Pertanyaannya apa itu X? Ini pertanyaan X
tahap yang ketujuh, presentasi dan diskusi hasil. Jadi yang sudah kamu diskusikan tadi disajikan per kelompok. Siap? Siap? Siap. Kelompok berapa yang siap? Silakan. Satu. Satu dulu. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ekstoterem dan endoterem. Ekstoterem dan berikan contohnya. Reaksi yang membebaskan kalor disebut reaksi ekstoterem, sedangkan reaksi yang menyerap kalor disebut reaksi endoterem. Contoh reaksi eksoterem yaitu pembakaran gas alam dalam kompor, sedangkan contoh reaksi endoterem yaitu beras yang berubah menjadi nasi. Baiklah, cara mengatasi udara panas di dalam kelas. 1. Biarkan pintu Anda terbuka. Posisi pintu selalu terbuka sesering mungkin. Hal ini untuk menjaga agar sirkulasi udara dapat selalu berganti secara berkala. Dengan cara ini, selain akan selalu mendapatkan udara segar, ruangan Anda pun akan selalu sejuk dan dingin. Bahkan pada malam hari, suhu udara dapat berbalik turun dengan otomatis dibandingkan dengan suhu di siang hari yang cenderung lebih panas. Gunakan kesempatan ini juga untuk membiarkan udara segar masuk ke ruangan sebelum Anda tidur agar suhu ideal ruangan dapat tetap terjaga. Kedua, pergunaan tirai berwarna gelap atau kaca pilem. Tirai berwarna gelap atau kaca pilem akan sangat membantu menghalangi masuk sinarnya matahari secara langsung. Atau dengan kata lain, tirai atau kaca pilem adalah sebagai media untuk mengisolasi ruangan terhadap pantulan dari luar. Selain itu, dengan memakai tirai, ruangan Anda akan mencegah ruangan Anda menjadi rumah kaca berukuran mini. Ketiga, fungsikan kipas angin seperti AC. Anda dapat menggunakan es batu yang ditempatkan di dalam mangkuk untuk diposisikan di depan kipas angin di ruangan Anda. Udara dingin yang keluar dari es batu tersebut akan menyebar ke seluruh ruangan dan tentu saja efeknya akan mendinginkan ruangan seperti memakai AC. Keempat, pergunakan exhaust fan di ruangan lain. Fungsi exhaust fan adalah untuk membuang udara panas yang naik di dalam ruangan keluar rumah setelah Anda melakukan kegiatan masak-memasak di dapur ataupun menyala mesin pemanasan air di kamar mandi. Kelima, ganti penggunaan lampu pijar dengan lampu fluores. Cara mengatasi udara panas di dalam rumah yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan mengganti penggunaan lampu pijar dengan menggunakan lampu fluores. Hal ini selain akan membuat tagihan biaya listrik Anda menjadi lebih murah, panas di ruangan Anda pun akan menjadi berkurang. Lampu pijar akan menghabiskan 90% energi dalam panas yang dipancarkan, sedangkan lampu flash menghabiskan lebih sedikit energi panas yang dipancarkan. Keenam, penggunaan turbin ventilator. Apabila Anda mempunyai dana yang cukup, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan turbin ventilator pada bagian atap rumah Anda. Turbin ini bersifat sebagai penangkap angin melalui bling-bling sirip yang dimiliki. Untuk selanjutnya, udara dialirkan ke dalam ruangan agar suhu ruangan menjadi sejuk. Dan yang ketujuh, penggunaan kaca pilem. Pilihlah kaca pilem yang sesuai dengan kebutuhan Anda, yaitu dapat memfilter sinar matahari sebelum menembus langsung ke ruangan. Mengingat banyak sekali jenisnya yang beredar di pasaran, saat ini sudah banyak penggunaan kaca pilem dengan konsep yang lebih ramah lingkungan atau eco-friendly. Sinar matahari yang masuk ke ruangan tetap dapat dibuat maksimal penerangannya tanpa membuat ruangan menjadi panas. Baiklah, hanya ini yang bisa kami presentasikan. Apakah dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan? Dipersilakan. Kelompok 2, silakan. Ada siapa? Sebelumnya terima kasih kepada
kelompok 2, kelompok 1 silakan. Terima kasih, kita pertanyaannya bagus. Baiklah, saya Habibah dari kelompok 2 ingin bertanya, apa fungsi egg house pan? Terima kasih Habibah, pertanyaannya apa fungsi egg house ya? Egg house pan. Mungkin kalau kamu nonton film soal masak itu kan di atasnya ada tuh untuk apa itu intinya ya. Kalau dijawab pula nanti. Nah, silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fungsinya adalah untuk membuang udara panas yang naik dari dalam ruangan ke rumah setelah Anda melakukan kegiatan memasak di dapur ataupun menyalakan mesin pemanas di dalam kamar mandi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tirai berwarna gelap atau kaca film akan sangat membantu menghalangi masuknya sinar matahari secara langsung. Oke, terima kasih Luna atas jawabannya. Good job. Cukup dari kelompok berapa lagi? Kelompok 1? Masih ada kelompok 3 lagi yang belum memberi pertanyaan. Kelompok 1, kelompok 3 silakan. Ada? Saya dari kelompok 3 ingin mempertanyakan apa fungsi dari turbin ventilator? Oke, terima kasih Putri atas pertanyaannya, bagus. Kelompok 1 silakan jawab, apa fungsi dari turbin ventilator? Oke, terima kasih Putri atas pertanyaannya, bagus. Kelompok 1 silakan jawab, apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Turbin ventilator fungsinya untuk mensirkulasikan udara dari dalam ruangan keluar ruangan sehingga temperatur di dalam ruangan akan terasa berkurang oleh karena adanya sirkulasi tersebut. Baiklah, terima kasih Mariska. Tangan untuk Mariska. Kelompok 1 saya kira cukup untuk penampilannya. Hampir selesai dan yang terakhir adalah silakan lihat di layar. Kita melakukan evaluasi dan refleksi. Kamu boleh jawab di link yang Ibu berikan. Nanti kirim ke Ibu. Ini pertanyaan pertama, bagaimana penilaian kalian terhadap kelompok lain? Nanti apa langsung juga nggak apa-apa. Kelompok 1 bagaimana kalian terhadap kelompok 2? Baik. Memuaskan, baik. Kelompok 3 sama. Sangat baik. Kelompok 2 silakan nilai kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, ramah banget. Baik dan ramah banget. Kelompok 3 silakan nilai kelompok 1 dan 2. Ya, sangat baik, memuaskan. Sangat baik dan memuaskan, kita menguasai materi. Oke. Kira-kira, nah ini yang kamu tulis di LKPD di link itu adalah apakah sudah yang kamu dapatkan langkah-langkah dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Saya ulang pertanyaannya, apakah yang sudah kalian lakukan dari langkah-langkah menemukan masalah hingga menemukan solusi? Jadi dari langkah-langkah kita tadi yang sudah kamu dapatkan apa? Yang kamu rasakan apa? Silakan tulis dalam waktu sekitar 5 menit. Dan jika selesai, boleh kirim ke LinkedIn. Baik, Ibu. Tulis. Kirim ke link Ibu. Iya. Langkah berikutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi. Pertama, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan tunjukkan. Oke, Mariska, silakan. Eksoterm adalah reaksi melepaskan panas. Oke, tepuk tangan
Beta, silahkan. Ketika suhu ruangan panas, maka cara untuk mendinginkan dengan cara melepaskan panas atau eksoterm. Eksoterm. Oke, good job. Oke, tadi sudah kita simpulkan. Langkah berikutnya adalah ada asesmen penilaian. Jadi kita sudah belajar. Berikutnya adalah untuk asesmen penilaian. Jadi ini masuk penilaian, ya. Silakan klik link yang Ibu berikan pada grup atau pada barcode yang sudah diberikan. Silakan kerjakan sekitar waktu 10 menit. Silakan. Yang sudah selesai nanti dikirimkan. Sudah diterima semua tadi yang kamu kirimkan. Good job semuanya. Berikutnya adalah refleksi. Silakan klik link yang Ibu berikan atau barcode yang ada. Refleksi kita hari ini. Jawab pertanyaannya apa adanya. Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Apakah tertarik? Ada apakah hal khusus yang kamu dapatkan? Silakan dijawab. Sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih refleksinya sudah Ibu dapatkan. Berikutnya adalah rencana tindak lanjut atau kira-kira yang kamu lakukan berikutnya apa? Bisa dari sikap apa yang kamu dapatkan hari ini? Kerjasama? Ya. Apakah kamu berpikir keras hari ini? Ya. Sehingga daya kritisnya meningkat. Kemudian tentang pemecahan solusi tadi, mudah-mudahan bisa kamu terapkan di rumah nanti. Beberapa solusi yang sudah kamu dapatkan tadi, bisa membuka jendela, tanaman yang hijau, itu aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita berakhir, ada pertanyaan? Tidak. Karena proses sudah kita lakukan. Yang terakhir adalah doa. Silakan yang dipimpin oleh Habibah. Pada Habibah dipersilakan. Semua siap? Berdoa mulai. Di